Surga bawah laut ada di Pulau Tikus. Pulau Tikus, sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah barat dari kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pulau yang berjarak 10 km dari ibu kota Bengkulu, hanya memiliki luas kurang dari 1,5 hektar ini, cukup menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara karena keindahannya. Untuk menuju ke Pulau Tikus, kita dapat menggunakan kapal khusus wisatawan maupun kapal nelayan dengan jarak tempuh kurang lebih 45 menit. Pulau yang memiliki keindahan ini bukan hanya menyimpan kenangan sebagai pulau biasa, namun Pulau Tikus memiliki kenangan dan sejarah sekaligus saksi bisu masa penjajahan di Bengkulu. Seperti adanya jangkar kapal besar yang tersusun rapi dan serpihan dermaga yang sudah gugur dimakan usia akibat kerasnya hempasan angin laut. Jangkar-jangkar ini belum diketahui secara pasti asal-usulnya saat masa penjajahan karena belum ada penelitian lebih lanjut. Pasirnya yang putih menambah keindahan Pulau Tikus dan membuat betah pengunjung. Tidak hanya itu, di bawah dasar laut Pulau Tikus juga memiliki beragam peninggalan, sehingga Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jambi melakukan penyelaman dengan dasar-dasar kerja sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat dan di air. Cagar budaya yang terdapat di air dikenal juga sebagai tinggalan budaya bawah air. Barang berharga asal muatan kapal yang tenggelam atau BMKT, namun ada juga yang menyebut sebagai barang berharga atau harta karun. BMKT memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga banyak diincar pemburu harta karun untuk diperjualbelikan. Kasus pencurian BMKT di perairan Indonesia mulai ramai diperbincangkan pada tahun 1980-an dan masih berlangsung hingga saat ini. Melihat potensi dan permasalahan cagar budaya bawah air yang semakin mengkhawatirkan, maka sangat diperlukan landasan hukum yang kuat untuk melindunginya. Adapun landasan hukum yang mengatur tentang cagar budaya bawah air diantaranya adalah Undang-Undang Cagar Budaya, peraturan pemerintah yang terkait dengan cagar budaya yang berada di bawah air, dan konvensi internasional mengenai tinggalan budaya bawah air, serta peraturan-peraturan lainnya. Secara geografis, Indonesia membentang dari 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 920 sampai 1420 bujur timur. Terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. 3/4 wilayahnya adalah laut, atau 5,9 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Begitu juga Provinsi Bengkulu yang terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera, memiliki pantai yang panjang serta curam dengan gelombang air laut yang besar, sehingga terus-menerus mengakibatkan erosi. Kita berharap ke depannya bahwa kegiatan ini akan berlangsung terus karena wilayah kerja Jambi, BPCB Jambi mempunyai 4 wilayah kerja, yaitu Jambi, Sumsel, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Nah, untuk kegiatan bawah air di Provinsi Bengkulu ini baru sekali ini, dan kita sangat bangga, sehingga
sangat perlu dilestarikan karena merupakan bukti sejarah yang sangat langka. Kemudian untuk kedepannya, saya berharap bahwa kegiatan survei atau pelestarian peninggalan bawah air di Bengkulu ini bisa dikembangkan lagi, dan tentunya juga koordinasi atau kerjasama yang kita bina ini akan semakin luas lagi. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang masyarakat tinggal di sini, nelayan yang tentunya juga sudah dengan sukarela meminjamkan peralatannya seperti perahu-perahu ini, sehingga perjalanan ke sini akan lancar dan kegiatan survei itu diharapkan akan membuahkan hasil yang sangat luas tentunya, baik untuk Pemprov, kemudian komunitas di sini, kemudian Kemendikbud, dan juga masyarakat di sini nantinya yang akan ikut andil dalam hal pelestarian cagar budaya di bawah air. Berdasarkan informasi dan laporan temuan tentang adanya objek diduga cagar budaya yang terdapat di bawah air di Provinsi Bengkulu ditunjukkan di sekitaran perairan Pulau Tikus. Informasi ini didapatkan dari pihak Barakas Dive Center Bengkulu dan hasil survei maritim yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Palembang. Informasi tentang objek yang diduga cagar budaya berupa jangkar kuno dan guci-guci kuno. Konon, nama Pulau Tikus berasal dari rupa dan bentuk pulau tersebut yang kecil mungil menyerupai tikus. Istilahnya barang-barang antik, bilang nggak ada, tapi barang itu tidak ada yang utuh, Pak. Iya, pecah-pecahan, kayak keramik, kayak guci, kayak istilah ceret, kayak mangkok, tapi tidak ada yang utuh, pecah-pecahan. Tapi mungkin ada. Hah? Sering nemu kita. Bapaknya nelayan, ya. Tekan tembak yang belakang. Oh, pernah juga orang nyelam, pernah temu dia. Rombongan di belakang nyelam. Emas. Ya, zaman Jepang. Ya, yang kuning ya. Yang 25. Ya. Belum lama. Hah? Ya dulu kalau baru-baru ibu sini sering anak kecil nangis, Pak. Ya. Ya. Kalau jangkar-jangkar itu, Bu? Itu zaman sebelum itu Belanda perang. Ya, zaman Portugis. Kalau ombak besar tuh dia naik, Pak. Jadi kan pas kita keliling, aduh. Ya. Bawa ke pantai. Iya, bawa ke pantai. Kan kita sering muter-muter kan, tahu-tahu temu. Ya, kayak piring, kayak guci, kayak ceret. Paling supil-supil dikit, Pak. Oh, itu fragmen pecah-pecahan. Iya, pecahan ya. Tidak ada yang besar-besar, tidak. Kadang belah dua kan. Kadang belah 4 piring tuh. Kayak mangkok kan. Ya tuh, itu dibiarkan deh. Kadang separuh orang tuh jembok darat. Yo, ditengoknya kayak, iya, dibawanya kayak tukang keramik. Ke pantai. Di pantai, ya. Kota Bengkulu. Ke Kota Bengkulu lah dibawanya. Dijualnya kan kayak tukang keramik itu, kan tukang orang buat keramik, buat pot itu. Dijualnya. Ya, kita pikir tidak ada gunanya kan kayak gitu kan. Kadang kita buang aja, Pak. Ya. Saya pengen ini Pulau Tikus ini maju. Ya, istilahnya dilestarikan lah kan. Saya minta harap dari pemerintah itu kan istilahnya biar didukung. Yang kayak kami itu kan belum ada istilahnya WC umum, rumah sholat kan belum ada. Kalau bisa kan pemerintah itu kan harus dimajukan, itu aja mintaan kami. Pulau Tikus memiliki luas sekitar 1,5 hektar yang dikelilingi batu karang dengan fungsi melindungi pulau ini dari abrasi dan gelombang laut yang besar. Selain potensi tinggalan objek yang diduga cagar budaya di sekitaran perairan Pulau Tikus, pesona keindahan bawah laut dan pantainya cukup indah. Ya, potensi arkeologi di Pulau Tikus awalnya kita dapat dari masyarakat di Bengkulu ini, khususnya dari komunitas selam yang ada di Bengkulu. Kemudian kita melakukan survei awal ke sana dan memang benar ada indikasi bahwa di sana ada potensi arkeologi yang cukup besar. Kemudian ya kita lanjutkan dengan kegiatan yang lebih serius untuk melihat potensi arkeologi yang ada di sana.
dan beberapa artefak kita ambil sebagai bukti bahwa benar-benar ada di sana. Oleh sebab itu sekarang akan kita rencanakan kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi yang melibatkan pihak yang lebih banyak untuk mengeksplorasi potensi arkeologi yang ada di sana. Dari kajian-kajian yang dilakukan, dari bukti-bukti yang ada di sana, Pulau Tikus diperkirakan merupakan entry point ke Bengkulu. Kita ketahui Provinsi Bengkulu berada di pinggir Samudra Hindia yang sangat luas, sehingga kapal-kapal yang datang ke Bengkulu akan singgah di sana sebelum masuk ke daratan Sumatera, Bengkulu. Dan tentu untuk mengeksplor lebih lanjut potensi yang ada di Pulau Tikus, kita harus melibatkan banyak pihak. Dan sebelum ini juga sudah terlibat beberapa pihak dari Pemprov, dari komunitas, dari Danlanal terutama yang sangat mendukung kita melaksanakan eksplorasi dan pelestarian arkeologi di Pulau Tikus. Oleh sebab itu, marilah kita bersama, himbauan kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, ayo kita lestarikan cagar budaya kita yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Bengkulu. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan dan pelestarian tinggalan kapal-kapal tenggelam, aktif melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan tinggalan bawah air di perairan 4 provinsi wilayah kerja. Kegiatan-kegiatan survei yang telah dilaksanakan berdasarkan informasi dari laporan nelayan yang menemukan tanda atau bukti yang mengindikasikan adanya tinggalan kapal tenggelam. Bukti-bukti yang seringkali mereka dapatkan berupa keramik, potongan kayu atau bangkai kapal, dan lain-lain. Dari hasil penelusuran tim selam dan tim selam komunitas di Bengkulu, benar adanya ditemukan berbagai macam peninggalan di dasar laut Pulau Tikus, seperti guci dan serpihan-serpihan lain diduga sebagai peninggalan sejarah masa silam. Saya Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu, Letkol Laut Paul Pengawatan Riwayat Sudrajat, yang menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan maritim terbesar di dunia dan memiliki kekayaan laut yang sangat besar, namun sampai saat ini belum tereksplorasi dengan baik dan benar. Salah satu bagian dari Indonesia yang memiliki kekayaan laut yang besar itu adalah Provinsi Bengkulu, di mana Provinsi Bengkulu merupakan provinsi paling barat dari Indonesia dan mempunyai batas langsung dengan Samudra Hindia. Di dalam Provinsi Bengkulu itu sendiri ada satu pulau terluar yaitu Pulau Enggano dan ada juga Pulau Tikus. Nah, saat ini BPCB Jambi sudah melaksanakan penelitian di Pulau Tikus, di mana Pulau Tikus ini diperoleh data baru terkait dengan warisan nenek moyang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga Pulau Tikus dari kerusakan dan mendukung BPJB Jambi untuk melaksanakan penelitian, pendataan, dan pemeliharaan warisan nenek moyang yang berada di perairan Pulau Tikus, Provinsi Bengkulu. Dengan ditemukannya benda-benda berupa guci dan serpihan-serpihan lainnya, maka pihak BPCB melakukan inventarisasi untuk didata dan dilaporkan. Kemudian akan dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui identitas benda tersebut. Surga bawah laut Pulau Tikus bukan hanya mitos. Mari jaga cagar budaya kita untuk kejayaan kebudayaan Nusantara.